Shalom, jumpa lagi di Klapo Sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, tetapi kita meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita dapat memahami, mengerti, dan kita dimampukan untuk memperlakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Untuk kami ada dalam kekudusan, sebagaimana Engkau sendiri mengatakan, kuduslah kamu, karena aku Tuhan Allahmu ini kudus. Maka kami datang dalam kerendahan hati-hati kami, supaya hidup kami ini dipulihkan, hidup kami ini dibentuk lewat firman-Mu. Terlebih dahulu kami minta pengampunan dan belas kasihan di hadapan-Mu Bapa. Ampunkan kesalahan dosa-dosa kami, sehingga hidup kami ini, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mengerti, kami memahami, karena Roh Kudus menguasai akan kehidupan kami. Roh Kudus memimpin dan menuntun kami. Tuhan, hamba yang Allah percayakan dalam menyatakan akan isi hati-Mu. Lengkapilah hamba dengan hikmat kosakata tutur kalimat yang dapat ketika hamba menyampaikan kepada umat-umat-Mu, mereka dapat memahami dan mengerti. Jangan menurut kehendak dan kekuatan, kehebatan dan kepintaran hamba, tapi biarlah menurut kehendak Engkau sajalah yang terjadi. Bapa, terima kasih, maka kami sambut firman-Mu yang selalu menghidupkan kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-14. Dengan perikop pembacaan, Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang tetap dengan setia. Kita mau menikmati santapan rohani siang dan malam lewat firman-Nya yang selalu menghidupkan saya dan jemaat. Bahkan dalam memberlakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari dengan meminta pertolongan Roh Kudus memampukan saya dan jemaat sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-14 diberikan tema bagi kita. Bersaksi tentang mujizat Allah. Bersaksi tentang mujizat Allah. Sudahkah jemaat merasakan mujizat yang Allah nyatakan? Kalau kita telusuri tentang mujizat dalam firman Tuhan, khususnya pada perjanjian baru ketika dalam kehadiran Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal bersama-sama dengan ke-12 murid-murid, banyak hal yang telah mereka nyatakan mujizat. Apakah jemaat tetap masih percaya bahwa mujizat yang akan ia nyatakan dahulu, sekarang, dan akan datang
tetap ya dan akan dirasakan untuk semua orang. Dan bagaimana caranya untuk bisa merasakan mujizat itu di dalam kehidupan kita secara kepribadian, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk hidup dalam ketekunan, kesetiaan, takut kepada Tuhan. Kalau dilihat dalam pembacaan ini, terlihat dalam hal pemberitaan Injil, merasakan mujizat dan pertobatan. Hidup jemaat mula-mula ketika mereka mulai mendengarkan Injil Kristus dan mereka merasakan urapan kuasa dan mujizat itu mereka rasakan, firman tetap dibentangkan walaupun pada saat itu mereka mengalami penganiayaan, tantangan, cobaan, hambatan tentang pemberitaan Injil. Tetapi mereka tetap dengan penuh sukacita mereka memberitakan Injil karena itu adalah kebenaran. Mereka tidak takut tentang ancaman-ancaman apapun yang ingin mau menghalangi mereka untuk memberitakan Injil. Maka bagi kita, sudahkah kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita? Misi visi yang Tuhan berikan bagi kita dalam memberitakan Injil, memberikan sentuhan-sentuhan kasih, membangun iman jemaat supaya mereka merasa urapan kuasa dan firman yang diberitakan itu bukan sekedar sebagai buku bacaan, bukan sekedar sebagai suatu dongeng dalam penyampaian, tetapi benar-benar memiliki suatu urapan dan kuasa yang membangkitkan dan menghidupkan jemaat, sehingga jemaat memandang kepada Kristus Sang Penyelamat hidup. Sebagaimana kita melihat pada Filipus, ia berada di Samaria. Dalam memberitakan Injil, kehadiran ia di sana, ia telah menyelamatkan mereka, sebagaimana ia juga menyatakan mujizat kepada mereka. Bukan hanya sekedar mujizat saja yang mereka rasakan, tapi Injil menjadi utama yang diberitakan, perubahan hidup, teguran, nasihat, bimbingan. Injil itu diibaratkan seperti pedang yang bermata dua. Ketika disampaikan, benar-benar rasanya sakit bagi mereka yang selalu condong ada dalam setiap kejahatan demi kejahatan. Ketika mendengar teguran demi teguran, pasti rasa tersinggung, pasti marah, tidak suka, dan lain sebagainya. Timbul kejahatan yang ingin untuk mau menghambat pemberitaan Injil. Tetapi ketika Kristus ada di pihak setiap orang-orang benar, maka Injil itu semakin berapi-api. Injil itu tetap terus dibentangkan supaya umat itu diselamatkan. Oleh sebab itu, jangan engkau mengeraskan hatimu. Bukalah hatimu untuk terima Kristus, terima firman untuk menghidupkan engkau, maka engkau akan diselamatkan. Jangan engkau hidup dalam dunia sama dengan dunia, tapi hidup dalam dunia harus berusaha hidup di dalam roh. Kehidupan yang dipimpin, dituntun oleh Tuhan sehingga kita mendapati janji-janji Tuhan. Itulah kita akan merasakan mujizat Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Dan ketika kita merasakan mujizat, kita akan semakin berapi-api bersaksi kepada dunia. Kita tidak takut, kita tidak ragu, kita tidak bimbang, kita tidak gentar. Karena kita mengalami kepribadian hubungan kita dengan Tuhan yang selalu Tuhan ada menyertai kita. Tuhan selalu menuntun kita, Tuhan selalu membuka jalan bagi kita. Bahkan Tuhan memberikan kita kelegaan. Suatu penyampaian firman untuk membawa setiap orang dari kegelapan ke terang. Tapi ketika mereka yang hidup di dalam dunia, hidup yang masih ada dalam kejahatan, terkadang mereka memandang kebenaran itu adalah kejahatan dan kejahatan itu adalah kebenaran, dan terang mereka akan ubah menjadi kegelapan dan kegelapan itu mereka akan ubah menjadi terang. Itulah kehidupan manusia duniawi yang tidak pernah tunduk kepada otoritas Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Pertobatan membawa kita merasakan mujizat Allah yang selalu kita rasakan, maka disitulah kita tetap akan bersaksi. Bersaksilah sampai Tuhan itu datang. Tuhan memberikan kita banyak talenta untuk kita bersaksi
Ada yang memiliki talenta suara yang begitu merdu untuk bersaksi tentang nama Tuhan lewat puji-pujian. Ada yang diberikan talenta lewat hikmat Tuhan dalam suatu penyampaian pengajaran, didikan, bimbingan yang begitu baik. Ada suatu talenta yang Tuhan telah berikan kepada mereka dalam suatu pengembangan kehidupan umat, sehingga benar-benar tertata hidup mereka itu baik dan benar. Bahkan juga mereka yang diberikan talenta untuk datang untuk menyembuhkan orang, mereka yang punya talenta, banyak talenta yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saya dan jemaat, supaya kita ada dalam tingkatan rohani dalam memiliki penambahan talenta. Ketika satu talenta diberikan Tuhan kepada kita, kita mempergunakan talenta itu dengan baik, kita lakukan tugas dan tanggung jawab, maka kita ditambahkan, diberikanlah lagi talenta dalam kehidupan saya dan jemaat. Maka ketika apapun yang kita hadapi, jangan kita undur dalam mewartakan kebenaran. Ketika ada ancaman, ketika ada cemoohan, ketika ada fitnah, ketika ada setiap ancaman-ancaman yang ingin untuk mau menyusahkan kita sebagai pemberitaan firman, kita tetap percaya hidup dalam Tuhan. Bahkan juga kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan selalu diselamatkan. Maka mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan Injil dapat menyelamatkan orang yang hidup dalam kegelapan. Dapat kita lihat pada Simon, orang yang berada di dalam kegelapan, hidup yang selalu menggunakan sihir-sihir. Tetapi ketika Filipus tampil menyelamatkan mereka di Samaria, ia melihat bahwa keselamatan itu nyata, terang itu hadir dalam kehidupan mereka. Ia juga membawa diri untuk diselamatkan. Maka ketika kita ada dalam lingkup kehidupan kegelapan yang begitu kental dengan setiap kuasa-kuasa kegelapan mereka, yang seringkali kita melihat diibaratkan adanya swangi-swangi, dukun-dukun dan lain sebagainya, tukang-tukang sihir. Jangan kita sebagai orang Kristen yang ada di sekeliling mereka kita takut, tetapi kita pegang Kristus dan kita percaya bahwa Yesus Kristus itu punya kuasa karena ia telah bangkit mengalahkan maut, supaya mereka dapat melihat bahwa Tuhan kita itu hidup dan mereka juga diselamatkan. Jangan hanya satu orang diselamatkan, tapi biarlah seisi kehidupan keluarga kita diselamatkan, karena hidup dalam kerajaan, hidup yang penuh dengan kedamaian. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang selalu menjaga memelihara kami, Allah yang dapat menyatakan kuasa dan mujizat-Mu, memberikan kami kelegaan, bahkan juga membebaskan kami dari setiap kuasa kegelapan dan memberikan kami kesembuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang hidup. Maka Bapa, bagi mereka yang bergumul dengan setiap kesakitan mereka, apabila kehidupan mereka belum berserah di hadapan Engkau, dengan membuka hati mereka, menerima Engkau Kristus dalam hidup mereka, Bapa, jamah hati mereka, biarlah Roh Kudus yang selalu menguasai hidup mereka dan menyadarkan mereka untuk memandang wajah-Mu selama wajah-Mu masih bisa ditemui, untuk mereka merasakan urapan dan kuasa penyerahan diri mereka untuk bertobat sungguh-sungguh di hadapan Engkau Bapa. Mereka yang punya masalah, persoalan apapun, Tuhan juga buka jalan buat mereka dan memberikan kelegaan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Bagi mereka yang ada di dalam setiap aktivitas tugas dan tanggung jawab yang acuh tak acuh dengan setiap pemberitaan Injil, Bapa, jamah hati mereka, berikanlah mereka untuk selalu mendengarkan suara Tuhan yang memanggil mereka untuk mereka dinasihati, ditegur, dibimbing, bahkan juga dibentuk dan diubah hidup mereka, karakter dan sifat tingkah laku mereka, supaya hidup mereka ini juga berkenan di hadapan Engkau. Jangan dunia yang membawa mereka dalam jurang kebinasaan Tuhan, tetapi Tuhan selamatkanlah mereka. Ketika satu orang diselamatkan, sisi kehidupan kerajaan sorga gempar menyambut kehadiran kedatangan mereka. Maka janganlah satu orang saja yang diselamatkan dalam sisi kehidupan keluarga, tapi biarlah kami sekalian dalam setiap keluarga rumah tangga kami, Tuhan selamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati pemerintahan Kabupaten Sorong, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang telah turut ambil bagian dalam menopang akan pekabaran Injil lewat channel Klavo Sukacita. Tuhan memberkati mereka dan berikan kuat, hikmat dan sehat bagi mereka, supaya mereka tetap mampu
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkat Tuhan tercurah mengalir seperti air di sungai mengalir tanpa henti-hentinya. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sebagai pemberitaan Injil yang Tuhan percayakan ada pada ladang-ladang kami masing-masing. Kami tetap semangat, kami tetap setia, dan kami tetap berada dalam penyataan kasih mula-mula yang sebagaimana awalnya kami mulai ada dalam pelayanan dan semangat itulah tetap kami jalani sampai akhir finish perjalanan pengabaran Injil yang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini dimenangkan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam pemberitaan Injil kami hanya memandang Engkau dan kami percaya ketika kami bekerja buat Engkau, Tuhan akan selalu memberkati kami. Maka berkatilah kami selaku para hamba-hamba Tuhan pada Klavos Sukacita ini dan tim kru. Tuhan memberkati kami sekalian yang senantiasa kami ada dan Tuhan percayakan tugas dan tanggung jawab buat kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini permohonan kami dan syukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami dapat menyatakan kepada umat-umat Tuhan merasakan mujizat yang berasal dari Tuhan, dan mujizat itu dahulu, sekarang, dan akan datang. Tetap ya dan amin, dan dapat dinyatakan dan dirasakan bagi umat yang selalu bersandar dan berharap hanya di hadapan Engkau. Terpuji-pujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.